konsisten, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak membuat tetap maju bersama Yesus. Dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kita lakukan perkara-perkara. Di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya lihat Bapak Gembala adalah seorang yang sangat konsisten. Walaupun Bapak Gembala ini memang tidak banyak baca-baca buku, beliau lebih banyak ini berdoa dan iman. Ya. Atau the enemy of faith is the knowledge. Jadi musuh besar terhadap iman itu adalah pengetahuan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Sebelum saya masuk ke sini, mari kita sama-sama dengarkan firman dulu ya. Galatia 6, ini sebagai satu pijakan. Galatia 6 ayat 14. Ya. Perhatikan dan nanti kita akan garis bawahi sesuatu hal di situ dan kita akan membedah kalimat-kalimat itu nanti ya. Perhatikan, di situ dikatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ini sangat berkenaan dengan kalimat sepotong dari worship leader tadi ya. Luar biasa. Sekali lagi kita baca firman Tuhan ini. Satu kali lagi. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Puji Tuhan. Tadi judulnya masih ingat? Ingat. Dikatakan tidak boleh dimakan. Bahkan disentuh aja nggak boleh. Tapi tahu nggak, catatan di situ dikatakan itu Hawa itu pergi melihat terus. Apa gerangan? Tuhan bilang tidak boleh makan, bahkan tidak boleh nyentuh. Apa yang terjadi dalam situasi semacam itu? Iblis datang mengambil momen itu, menggunakan momen itu, menggunakan keadaan yang sedang terjadi pada waktu itu. Dan Bapak Ibu perhatikan, memang pengetahuan itulah yang dicari oleh manusia. Mungkin orang Indonesia kalau dari diskusi matanya jiwa ya, memang orang Indonesia itu kalau dibuat presentasi tidak suka membaca. Rata-rata nggak suka membaca, tapi tidak bermakna orang Indonesia tidak suka dengan pengetahuan. Orang Indonesia suka pengetahuan, karena pengetahuan baik dan jahat kan. Lalu pertanyaan saya, gimana caranya membuktikan bahwa orang Indonesia suka akan pengetahuan? Saya kasih contoh ya. Kalau ada sebuah peristiwa di gereja ini yang agak unik atau mencolok, maka itu menjadi buah bibir, benar tidak? Benar apa enggak? Betul. Dan Bapak Ibu akan membicarakan itu tanpa sadar sampai 2 jam, bahkan over ya. Bisa sampai 3 jam, benar tidak? Betul. Benar ya? Iya. Itu bertanda bahwa betapa manusiawi kita ini haus akan pengetahuan. Kita dari kecil aja kita sudah disuruh jangan main silet. Makanya ada tanda bayi saya ini merobek di lutut karena saya main silet gitu. Sudah dibilang jangan main silet. Tapi kita namanya manusia itu ya suka ingin tahu. Saya bersyukur dengan anak saya. Dia kalau lihat sesuatu tuh dia lihat terus gini. Dia lihat terus. Kita panggil dia juga dia nggak mau toleh gitu. Dia konsentrasi benar. Ya, jadi memang manusia semacam itu. Suka akan pengetahuan. Lalu kita lihat berjumpa dengan ayat ini. Perhatikan ayat ini adalah kuncinya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.
Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke negara luar, negara yang sudah cukup maju, maka bisa kita katakan itu kecenderungan pertumbuhan rohani itu menurun. Bahkan tidak sedikit gereja-gereja Eropa itu disulap, diubah gedung gereja menjadi diskotik. Kalau nggak percaya searching aja di Google ya. Itu ada. Jadi bioskop ya. Itu negara-negara yang memproduksi para misionari. Gara-gara mereka lah orang Indonesia ini bisa menjadi Kristen. Tuhan pakai mereka supaya orang Indonesia bisa percaya Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan negara-negara itu? Bahkan gereja besar itu yang datang beribadah, maaf cakap ya. Itu seperti Pak Manuru ya, Pak Tanjung, anak-anak mudanya nggak ada. Haleluya. Gereja besar itu satu fenomena. Bagaimana dengan di Asia? Asia juga sama. Kecenderungan tempat negara-negara mana yang tersentuh oleh pengetahuan, apakah itu teknologinya, kecenderungan drop. Ya kita Indonesia ini ya bersyukur masih ada di, kalau saya mungkin lagi menuju ke 6.0 ya, dari sisi teknologi. Ya handphone yang ada Alkitab ini. Pertanyaan saya, kita masih bisa baca Alkitab pagi dan malam enggak? Bisa. Lalu pertanyaan saya sekarang, bagaimana? Hai anak-anak muda, bagaimana dengan dirimu? Kendor. Apakah kau baca firman pagi dan malam? Aku beberapa apa ya? Ini nggak ada rekam ya? Tentang kau itu bertumbuh dari pengetahuan. Aku tidak mau dengar bahwa ada mujizat yang kau lakukan. Aku hanya mau mendengar dan aku hanya mau melihat adakah salib Kristus di dalam diri. Haleluya. Apa gerangan? Oh, Yesus. Bapak Ibu tahu kan siapa Paulus? Ya. Ya. Seorang anak muda yang sangat energik, bersemangat, seorang akademisi, seorang yang pintar, di bawah gemblengan guru besar Gamaliel namanya. Gak ada orang S2 itu digembleng oleh guru besar, gak ada itu. S2 biasanya digembleng oleh S3, benar tidak? Ya. Ini digembleng oleh seorang guru besar. Itu artinya seorang dari Paulus itu S3. S3 Tauratnya. Luar biasa. Ya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia mengalami siapa itu Kristus. Haleluya. Lalu dia berkata, aku tidak mau melihat apa-apa. Aku tidak mau akan pengetahuan itu. Aku tidak mau yang lain. Yang aku mau lihat adakah salib Kristus. Haleluya. Katakan pengetahuan manusia itu adalah kebutuhan bagi Allah. Ya, betul. 1 Korintus 3 ayat 19 kan? Ya. Coba dibaca. Jadi bagian pertama saya bicara aspek pengetahuan, bagian kedua saya bicara mengenai iman ya nanti ya. 19. Perhatikan ya. Karena hikmat dunia, perhatikan ya. Ya. Karena hikmat dunia, hai jemaat Metanoia, GPPS Metanoia. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Ya. Sebab apa yang tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jadi hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Dengan kata lain, hikmat dunia tidak memberikan kontribusi untuk kerajaan Allah. Haleluya. Dengan kata lain, hikmat dunia ini tidak memberikan kontribusi untuk kita mengenal Tuhan kita. Haleluya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya kita mengolah segala sesuatu? Dengar baik. Pengenalan akan Tuhan itu bukan pengenalan dari sisi sini aja.
Makanya Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu kita mengenal satu-satunya Allah itu, Allah yang esa itu. Benar kan? Dan Yesus Kristus yang Engkau utus dikatakan di situ kan? Inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah. Dan kata mengenal itu apa? Kata mengenal itu ya artinya sebuah pengalaman yang hidup. Itu dikatakan mengenal. Makanya dia menggunakan kata bahasa aslinya adalah sebuah pengalaman hidup. Ginosko, dekat, intim. Bapak Ibu, kalau kita intim dengan Tuhan, maka pengetahuan itu kita bisa mengolahnya dengan baik. Haleluya. Saya ambil satu contoh. Waktu saya di Aceh, Bapak Ibu tahu, Bapak Kepala juga tahu, saya bukan lulusan Takaboga, asli murni dari sekolah Tutak. Kok aku bisa membuat resep menu-menu itu? Aku tidak lahir dari seorang manajer ataupun juga sekolah manajer. Kok bisa mengelola sebuah restoran? Lalu dengan adanya sekolah ini, sekolah saya, ya walaupun demikian ya itu lulusan S1, S2 sudah banyak di situ. Dan aku tidak tahu gimana caranya Tuhan kasih hikmat kepada saya. Saya mau bilang, seperti kata Paulus, aku hanya mau melihat Kristus yang tersalib dalam diri. Adakah hubunganmu dengan Tuhan itu hidup pagi hari ini? Kalau hubungan kita hidup, kita mampu mengolah setiap informasi yang ada. Haleluya. Haleluya. Memang manusia rohani itu memang terisi dari 3 hal. Yang pertama, informasi yang benar. Orang menyampaikan firman, kalau informasinya tidak benar, maka menjadi liar juga yang namanya jemaat. Yang kedua, manusia itu butuh yang namanya impartasi, inspirasi. Inspirasi itu dari pengalaman. Makanya waktu Bapak Ibu bercerita, berkesaksian di sini, itu memberikan inspirasi kepada satu sama lain. Memang kita diisi dengan cara itu. Makanya dikatakan jangan menjauhkan diri dari persekutuan yang dibiasakan oleh beberapa orang. Supaya kita bisa bertumbuh. Karena memang manusia itu butuh inspirasi. Haleluya. Dan yang ketiga adalah impartasi. Ini tidak akan diperoleh dari dunia. Ini khusus dari Tuhan. Dan impartasi ini adalah bicara tentang hubungan vertikal seorang hamba Tuhan itu dengan Tuhan. Kalau tidak, dia tidak bisa bagi apa-apa. Manusia yang terputus hubungannya dengan Tuhan, dia masih bisa membagi sifatnya informasi. Dia masih bisa membagi sifatnya inspirasi dari pengalamannya. Tapi dia tidak bisa membagi impartasi itu. Karena impartasi itu sesuatu hal yang datang dari Haleluya. Bersyukurlah, semoga jemaat gereja GPPS ini ya terus diisi dari 3 hal ini. Haleluya. Pengetahuan, inspirasi, dan impartasi. Seorang mobil. Tapi apakah itu puas? Dulu waktu saya belum punya mobil, pikir gitu gimana cara dapat mobil. Kalau bawa mobil itu enak. Setelah ada mobil biasa aja. Gak ada yang luar biasa. Apa yang memuaskan saudara? Dulu mau minta gimana caranya supaya dapat tanah banyak ya? Setelah dapat tanah biasa aja. Gak ada yang luar biasa. Tapi ketika Bapak Ibu gak punya hubungan yang intens, itu bertanda Bapak Ibu sudah mati. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Itulah yang dikatakan oleh seorang Paulus. Aku tidak mau melihat apapun. Aku hanya mau melihat adakah Kristus yang tersalib dalam hidup. Lalu pertanyaan saya, gimana sih caranya Kristus yang tersalib? Salib Kristus itu dalam hidupmu ada apa enggak? Itu maksudnya apa? Poin pertama.
Itu maksudnya perenungan akan pengorbanan Kristus. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita ini siapa? Manusia yang bermusuhan dengan Tuhan. Nenek moyang kita ini bermusuhan dengan Tuhan. Benar tidak? Betul. Kita ini worth it untuk dibinasakan oleh Tuhan. Benar tidak? Betul. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya dia mati untuk kita. Haleluya. Meskipun dia itu tidak bersalah. Dia menjadi kutuk menurut Galatia ya. Iya. Karena kita. Dan itulah yang dikatakan perenungan akan salib Kristus. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu saya sempat melihat sebuah potongan dari seorang Yosef Paulus. Sebenarnya dia hampir senasib dengan Agustan sebenarnya. Jadi sama-sama tang-tang. Hampir aja senasib gitu ya. Tapi apa yang terjadi adalah ada seorang temannya yang menolong dia. Tapi gimana temannya itu menolongnya? Adalah dia merenungkan tentang salib Kristus itu. Setelah saya pikir ya, waktu Bapak Ibu kalau lagi galau, jangan renungkan yang lain. Kembali untuk merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Dia yang tidak bersalah, tetapi dia disalibkan oleh karena kita. Dia menderita oleh karena kita. Dia dipaku oleh karena kita. Itu luar biasa. Itulah yang diberitakan oleh para rasul. Dalam pemberitaan para rasul itu, Yesus yang tidak bersalah, tetapi engkau sudah menyalibkan dia. Dia telah menjadi Tuhan dan Kristus. Oleh karena dialah setiap manusia itu mendapatkan izin, mendapatkan persekutuan dengan Bapa. Itu luar biasa. Mari jujur dengan dirimu sendiri. Dalam 1 kali 24 jam, pertanyaan saya, berapa menit engkau merenungkan tentang salib Kristus? Atau jangan sampai sama sekali tidak ada. Yang saudara pikirkan berapa ya barang di gudang berapa sekarang ya? Berapa itu yang ada parkiran sana itu berapa itu? Ini tolong dibuat dong ini apa? Invoice-nya dong. Tolong membuat invoice-nya. Benar ya? Right? Maybe. Kembali pagi hari. Kau harus bentangkan at least-nya 1 hari ada yang kau harus merenungkan. Haleluya. Salib Kristus itu. Glory Jesus. Itu akan menguatkan. Amin. Bukankah kita ini mudah rentan dengan virus? Jangankan itu, virus kata-kata aja sedikit aja. Kadang-kadang kita nggak bisa tidur. Betul, bos. Gak bisa tidur, gelisah hati. Makan pun juga sulit untuk bisa kenyang. Iya. Benar ya? Betul, bos. Itu kata-kata Pak Gembala ya. Sulit, memang benar. Tapi coba kita renungkan salib Kristus. Semua racun-racun yang dilemparkan orang ke dalam otak kita itu diserap oleh salib Kristus. Terpujilah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Waktu kita dihina oleh orang, kita merasa diri kita minder gitu, merasa tidak berdaya, tiba-tiba bisa bunuh diri. Angka orang gantung diri rupanya di Palangkaraya tinggi sekali. Dan salah satu ada anak bisnis saya, angkatan pertama itu yang agak-agak error itu. Iya. Itu dia gantung diri. Dia pergi bertapa karena diawali dari iri hati. Orang iri hati ketika tidak mampu diatasi, itu akan masuk kepada hal-hal yang lain. Lalu dia bilang sama saya, Kak, bagaimana kalau saya pergi ke diskotik, aku narkoba dan lain. Saya bilang, kau sudah tahu kebenaran. Ternyata dia pergi benar. Lalu dia pergi minum. Setelah minum, dia sudah mabuk. Dia kasih hancur 9 kaca rumah orang, 9 buah rumah. Ya, orang otomatis pukul dia. Pukul dia hampir mati. Lalu dia tidak terima. Dia pergi bertapa, berguru sama orang. Ilmunya diimpartasi ke dia tidak mampu. Akhirnya dia sampai makan batu. Makan batu lalu kita bawa dia ke rumah sakit jiwa. Sembuh sedikit, besoknya mau dikirim untuk sekolah di STT Sangkakala. Tiba-tiba jam 3 dia gantung diri. Apa itu? Karena
tidak ada salib Kristus yang dia bawa dalam hatinya. Haleluya, haleluya. Bukankah kita ini rentan terhadap virus? Dan Tuhan sudah kasih kita antivirusnya itu. Antivirusnya itu adalah salib Kristus. Haleluya. Punya semangat seperti Daud. Ketika orang ajak mari datang ke rumah Tuhan, dia begitu bersemangat. Haleluya. Kenapa? Dia bukan saja berjumpa dengan Bapak Gembala, tapi dia berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Nah, kalau matamu tertuju kepada hal-hal yang kamu lihat, kau pasti akan kecewa. Tapi kalau matamu tertuju kepada hal yang kamu tidak lihat, wah, saya percaya 5 menit sudah duduk di bangku sebelum mulai, atau 10 menit sudah ada di sini. Yes, true. Haleluya. Haleluya. Ada seorang bisa dikatakan dia sebagai seorang pembawa obor Injil di Indonesia, namanya Jeremiah Rim. Bapak Gembala tahu ya, Jeremiah Rim. Dia salah satu founder dari gereja GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru, namanya Jeremiah Rim. Ada sebuah kalimat yang begitu terkenal, dia bilang, tinggal 5 menit lagi Tuhan akan memberkatimu. Karena manusia, jangankan 5 menit, 1 menit aja dia sudah beranjak, padahal hanya tinggal 1 menit. Siapa yang tahu waktunya Tuhan? Ya, betul. Ada kita tahu waktunya Tuhan, tidak ada yang tahu. Ternyata tinggal 5 menit Tuhan membawa hadiah buat kita. Tiba-tiba mana anakku? Sudah nggak ada pula dia di sini. Betul juga. Haleluya. Iya. So, apa yang harus kita lakukan? Setia. Amin. Setia. Amin. Setia dalam Amin. Kalau saudara sayang Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan begitu setia. Saya walaupun sudah tua, ya lumayan, umur saya sudah 43 sudah, yang 43 ya. Gimana ya? Kadang-kadang juga kita bisa menangis, kadang-kadang malu juga kita lagi angkat pujian kalau memang worship leadernya memang bagus diurapi gitu. Kadang kita bisa menangis. Iya. Kadang-kadang merasa malu juga, tapi nggak apa-apa. Buat saya itu cara saya mengekspresikan kasih saya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Rajin beribadah. Tapi juga Bapak Ibu juga jangan juga tidak rajin untuk memberikan perpuluhan. Bagaimana bisa mempersembahkan tubuh, sedangkan uang yang terpisah dari tubuh aja tidak bisa kita kasih. Itu jadi PR buat kita ya. Well, itu menjadi satu bisa dikatakan bottom standar. Itu adalah standar yang paling mendasar. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mempersembahkan tubuh ini, ya, seluruh tubuh ini di dalamnya ada waktu, di dalamnya ada keluarga dan lain sebagainya. At least-nya penuhi standar yang paling di bawah ini. Saya punya sebuah kesaksian, anak-anak saya latih. Itu bagaimana supaya walaupun kecil, misalkan dia dapat 300. Ada juga staff itu kan ada yang kasih, ada yang 1 juta, ada yang 700, ya, ada yang 800 aku kasih staff itu. Dia kasih persembahan. Ada juga yang dia jadi pengerja di gereja lain, ya kan? Dia kasih persembahan ke saya. Ada satu ibu itu sudah umur 68 tahun, tapi semangat melayaninya begitu luar biasa. Haleluya. Dia tiap kali dapat berkat, dia langsung pisahkan. Ini uang dapur, ini perpuluhan, dia pisahkan. Ini uang dapur. Dibuat semacam itu. Ini uang untuk menolong orang. Dibuat seperti itu. Ibu ini gak punya pendapatan, tapi dia bisa memberkati gereja Tuhan. Itu Haleluya. Tiap kali dia melayani Tuhan, dia jadi berkat. Haleluya. Ini yang saya bilang, Bunda, saya juga mau tiru seperti Bunda ya. Luar biasa, totalitasnya. Dan dia konsisten. Dan saya pikir juga radikal ya.
Haleluya. Pengetahuan yang tidak ada dasar hubungan yang hidup dengan Tuhan, itulah yang sangat bahaya buat kita. Amin. Makanya hal yang mendasar dari khotbah Yesus, dia bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada. Sudah tentu di dalamnya ada aspek pengetahuan akan dunia itu ditambahkan kepada kita. Amin. Haleluya. Karena kalau saya katakan bahwa pengetahuan itu tidak penting, lalu pertanyaannya kenapa saya buka sekolah teologi ya? Kan itu. Ada amin? Haleluya. Nah, mari kita lihat satu hal yang penting. Kita baca dulu di Matius 15 ya. Ayat 21 sampai dengan 28. Saya pikir Bapak Ibu sudah sangat familiar karena ini bicara tentang perempuan Sirofenesia ya. Benar ya? Perempuan Kanaan. Ya. Di situ dikatakan bahwa perempuan Kanaan ini datang untuk meminta kepada Yesus supaya Yesus sudi untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Dalam pengertian situ anaknya sedang sakit ayan. Jadi orang sakit ayan itu menurut firman Tuhan itu diganggu oleh setan. Lalu yang unik di situ, yang pertama respon Yesus itu apa? Dia diam. Benar ya? Dia diam. Lalu apa lagi responnya? Aku hanya datang untuk Bani Israel. Domba-domba. Ya. Benar tidak? Ya. Orang Israel. Dia berseru lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah. Lalu apa? Yang lebih ketus lagi kata Tuhan, ya tidak patut roti yang disediakan kepada anjing. Anak diberikan kepada anjing. Itu perkataan yang paling keras itu. Kalau menggunakan tradisi Yahudi, itu perkataan yang paling keras. Najis, haram ya. Tapi ketika perkataan yang keras ini mampu dilewati oleh seorang perempuan, dia dapat reward. Hai ibu besar imanmu katanya. Ya. Jadilah menurut kehendak. Haleluya. Haleluya. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita bicara iman ini banyak poinnya, tapi ada 3 hal aja yang saya coba lihat dari ayat ini. Yang pertama, ini berkenaan dengan hubunganmu dengan Tuhan. Orang punya iman. Ini perempuan Sirofenesia ini siapa? Ini perempuan sederhana. Perempuan Kanaan. Bangsa Kanaan ini bangsa apa sih? Bangsa campuran mereka. Bukan asli orang Yahudi. Ya. Bangsa campuran. Ya. Makanya ini bangsa-bangsa campuran ini, kebanyakan orang Yahudi pada waktu itu ya mengunderestimate mereka. Karena mereka bukan orang Yahudi asli. Betul. Lalu perempuan ini dengan segala potret kesederhanaannya dia datang kepada Tuhan. Dikatakan di situ dia berseru. Yesus. Dia crying out, artinya dia berseru dari jiwanya. Iman yang benar, bukan iman yang berdasarkan ini. Halo. Iman yang benar bukan iman yang hanya ada ini. Yeah. Kalau iman yang hanya ada ini, maka sama seperti Yakobus 2 ayat 19. Engkau tahu hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya. Gemetar bahkan. Benar enggak? Iya. Ayat itu benar ya begitu ya? Betul. Ya kan? Bahkan gemetar. Lalu iman yang benar itu kayak apa? Iman yang melewati batas logikamu itu. Melewati batas logikamu itu. Masuk ke dalam jiwa. Makanya tadi, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Daud. Iman itu harus keluar dari situ. Amin. Haleluya. Mazmur Daud. pasal yang ke 119 ya. 51, pasal 51 ayat 17. Di situ dikatakan, sembelilah hati yang patah dan remuk bukan tidak kau pandang hina ya Allah. Iya, 18 atau 20. Dan 20, 18 juga sama.
Iya. Itu bicara tentang seruhan yang harus datang dari jiwa kita. Pertanyaan saya, ada nggak kira-kira kita itu mempraktekkan iman hanya pakai ini? Ada nggak? Ada tidak? Ada ya. Ada juga. Ada. Tapi iman itu melewati dari batas logika kita, masuk sampai ke jiwa kita. Itu yang dipraktekkan oleh perempuan Syro-Fenisia ini. Dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak peduli. Sebenarnya di situ dikatakan murid-murid Yesus itu kan mencegah dia. Iya, supaya jangan dekat. Tapi dia tidak peduli. Karena itu berkenaan dengan jiwa. Ikutilah Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati. Itu hukum yang paling pertama. Orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Tuhan, katanya. Benar tidak? Betul. 1 Korintus 8 kan? Ayat 3 kan? Orang yang mengasihi Tuhan Dikenal oleh. orang yang beriman kepada Tuhan itu keluar dari hatinya. Itu yang terjadi dengan perempuan Syro-Fenisia. Poin saya kedua. Ternyata dalam kita membangun iman, bukan segala sesuatu itu disajikan seperti kita bincang-bincang. Tidak. Jika tidak demikian, itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi. Yesus memberikan makan 5.000 orang. Mujizat yang luar biasa itu. Lalu pertanyaannya, 5.000 orang itu kemana? Pergi. Tiba-tiba di pasal yang sama, waktu Yesus memberikan challenge kepada mereka, kalau kau tidak makan, minum darah anak manusia, kau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena perkataan Yesus begitu keras, mereka tinggalkan Tuhan Yesus. Itu mujizat yang luar biasa itu. Iya. Saya nggak tahu kalau Ibu Gembala buat 2 ekor ikan di sini bisa kasih makan. Saya nggak ngerti juga itu. Setahu saya di sini harus beli ikan di pasar itu banyak. Luar biasa hati Ibu Gembala. Jadi saya selama di sini, wah, siapa yang bunyi-bunyi jam 2 malam di atas ini? Ternyata Ibu Gembala. Sedang luar biasa Ibu Gembala ini, nggak tidur-tidur pula dia. Luar biasa sediakan makan, ya kan? Ini kalau hati yang tidak dijamah oleh Tuhan, ini tidak mungkin. Kalau pakai hati dunia, sudah ditinggalkan jemaat ini. Saya percaya kedua hamba Tuhan ini sudah tinggalkan jemaat ini. Tapi karena mereka punya hati Tuhan dalam hidup mereka, mereka bisa berkorban. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Coba pikirkan, saya juga kadang-kadang kalau makan bisa malu-malu. Ini namanya kan kita ngerti. Tapi nggak mungkin 2 ekor ikan itu bisa kasih makan semua di sini. Minimal pasti 10 ekor, benar ya? Baru potongannya saya tahu sampai besar-besar loh. Kalau potongannya, serius. Kalau potongan di warung itu kecil. Betul. Saya makan sih. Besar banget. Akhirnya saya dengan beliau ya, kita bagi 2 gitu ya. Beliau ekor saya. Tapi ini kenyataan gitu loh. Itu besar loh. Kalau saya makan di warung di Palangkaraya, kecil-kecil begini. Betul itu. Tapi nggak ada itu. Begitu luar biasa. 5.000 orang mengalami mujizat. 2 ekor ikan aja dikasih makan semua orang. Haleluya. Tapi bukan itu poinnya. Kemana 5.000 orang itu? Kemana mereka? Karena mereka mengikuti Tuhan menggunakan ini. Benar tidak? Betul. Betul. Iman kita pasti akan diproses. 2 Timotius 3 ayat 12. Setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan akan menderita aniaya. Benar. Coba baca coba. 2 Timotius 3 ayat 12. Ya, betul. Memang setiap orang, memang
Perhatikan ya, memang atau seharusnya setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, bukan di luar Kristus Yesus ya, di dalam Kristus Yesus, di dalam kebenaran, akan menderita aniaya. Walaupun memang pada waktu itu ya, karena Kristen itu bisa dikatakan sebagai sekte dan dikejar, tapi ayat ini tidak hanya relevan pada waktu itu. Ayat ini relevan sampai detik ini. Betul. Coba lihat kalau kita belajar sedikit ya tekstur bahasa linguistiknya itu ya, sampai detik ini ayat itu berlaku. Betul. Menderita itu oleh karena apa? Karena kita memangkas keinginan kita, membatasi keinginan kita. Mungkin orang yang belum benar-benar bertobat masih ingin ke diskotik. Akhirnya dia pangkas keinginannya. Itu sebuah penderitaan. Amin. Betul. Ya kan? Penderitaan oleh karena apa? Dia pasti akan dianiaya. Dia pasti akan dikatakan sesuatu hal yang tidak baik. Benar tidak? Betul. Menderita. Dan penderitaan ini juga ada kata yang dipakai di Filipi ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu dia menggunakan kata long suffering. Artinya penderitaan itu apa ya namanya? Sabar itu bagian dari penderitaan. Sabar. Ibadah cepat-cepat aja. Sabar. Sabar itu bagian dari penderitaan. Memang ayat firman Tuhan begitu kok. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sabar, berarti Bapak Ibu tidak mau menderita. Sepakat ini? Iya. Kalau Bapak Ibu tidak sabar, sabar menanti janji Tuhan. Kapan kira-kira ada bonus dari Tuhan? Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Gembala tahu lah pergumulan saya kayak apa ya, di tempat saya ya. Bapak Gembala memang kasih makan jemaat setiap hari Minggu. Saya bukan setiap hari Minggu kasih makan jemaat. Saya kasih makan anak-anak misi itu setiap hari. Pagi, siang, malam. God always provide. Allah selalu menyediakan. Haleluya. Luar biasa sebenarnya. Saya juga tidak apa ya, tiba-tiba ya Tuhan bisa. Ya Tuhan itu punya tahulah segala-galanya. Dia tahu si A, si B, dia tahu. Dia tahu bagaimana mempercayakan si A, si B. Makanya penting sabar itu. Siapa yang bisa menyangka tiba-tiba dari jemaat ini ada yang bisa jadi kepala di situ? Nggak tahu kita. Menjadi presiden dari itu kita juga nggak tahu. Atau minimal manajer misalnya gitu. Ada yang manajer di sini bisa jadi. Amin. Mungkin ada yang masuk akpol di sini. Tiba-tiba 10 tahun akan datang. Jadi sudah jenderal. Janganlah. Mana ada yang tiba-tiba 10 tahun jadi jenderal. Kapten. Ya kan? Kompol. Bukan itu luar biasa. Siapa yang tahu? Haleluya. Mungkin jawaban Tuhan katanya tidak salah. Bayangkan seorang perempuan Syrofinisia ini sudah bersuruh berapa kali. Jawabannya itu sebenarnya katanya tidak sebenarnya. Sadis. Dengan bahasa tidak patut roti yang disediakan untuk anak dilemparkan kepada anjing. Itu jawaban. Ngeri. Tapi apakah perempuan ini dia mengalah? Tidak. Dia berhenti berseru? Tidak. Bapak Ibu pun juga demikian. Mungkin 6 bulan ini engkau tetap bergumul, belum ada jawaban. Doakan terus. Minta sama Tuhan. Berseru. Haleluya. Menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Satu saat engkau akan menuai. Amin. Jika engkau tidak lemah. Haleluya. Engkau akan menuai. Bahkan di mana tempat yang engkau tidak tabur pun juga kau bisa menuai. Haleluya, glory Jesus. Karena ini bukan persoalan mengenai hukum tabur tuai. Ini persoalan hukum kerajaan Allah.
Siapa yang sabar? Siapa yang tetap menerima kedaulatan Tuhan? Kata Tuhan, tidak saat ini anakku. Kau sabar. Tuhan pasti akan datang mengangkat engkau. Amin. Sudah banyak saya lihat orang-orang yang sabar. Dia tetap menerima jawaban Tuhan itu. Amin. Pertanyaan saya, kalau kau berdoa, kau siap tidak dengan jawaban tidak daripada Tuhan? Atau kau paksa diri, tidak Tuhan, kau salah Tuhan, kau tidak mengerti Tuhan, aku lebih mengerti tentang hatiku, aku lebih mengerti tentang keadaan. Apa itu yang kau bilang sama Tuhan? Mari saya bilang, sebelum kita lahir, dia tahu siapa aku. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih ada di sini, di mana katanya? Di rahim. Mau pinggang atau di mana? Mau pinggang. Pinggangnya. Aku sudah tahu keadaanmu kayak apa. Dia tahu yang terbaik. Dia bilang bahwa dia itu mengerjakan pekerjaan yang baik kepada orang yang mengasihi dia. Mungkin saat ini kau berkata sepertinya Tuhan diam. Tidak. Kalau kau mengasihi Tuhan, Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik untuk dia. Haleluya. Haleluya. Roma 8, coba baca. Ayat 28. Roma 8 ayat 28. Perhatikan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kok gak ada tepuk tangan? Luar biasa. Jadi siap untuk menerima jawaban tidak dari Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan jauh lebih tahu. Amin. Bayangkan kau belum siap untuk bawa mobil, kau minta mobil. Yang diminta bukan yang harga murah pula ya. Ya kan? Alphard lagi. Wah, luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu belum bisa nyetir dengan baik, lampu merah pun juga masih dilabrak, benar tidak? Dia untuk apa? Masuk akal maksudnya. Banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya bisa menuju Maut. Tuhan tidak mau engkau berjumpa dengan maut. Tuhan mau supaya engkau berjumpa dengan hidup. Amin. Bahkan hidup yang berkelimpah. Haleluya. Amin. Glory. Dan poin saya ketiga, di akhirnya jawabannya begini. Tapi anjing-anjing itu makan remah-remah. Tiba-tiba aja, kalau kita buat drama, sebenarnya Tuhan cukup kaget. Biasa. Tapi anjing-anjing itu makan diri. Kaget betul. Respon yang positif. Yes. Respon yang tidak membanggakan diri. Tuhan, aku ini sudah lama ikut engkau loh. Misalkan. Ada reaksi kita begitu manusia kan? Makanya minta maaf seperti kayak orang-orang yang mualaf itu. Kebanyakan karena sakit hati dengan Tuhan, karena tidak mengerti tentang pikiran Tuhan. Ya. Anjing-anjing itu makan. Tetaplah rendah hati. Amin. Iman yang benar adalah iman yang tetap rendah hati. Kalau engkau diangkat oleh Tuhan, engkau tetap rendah hati. Kau tetap punya gaya hidup yang berbeda. Karena kebanggaan kita bukan apa yang kita punya secara fisik. Aku tidak bangga dengan yang Tuhan kerjakan banyak hal itu. Tapi aku bangga ketika Tuhan tetap menerima aku sebagai anak. Haleluya. Kerendahan hati itu sangat penting. Yang Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Ia katakan,
Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang tundukkan kepala semua. Haleluya. Yesus. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita. Tidak tertutup kemungkinan Tuhan sedang bicara. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pesan ini sedang diberikan kepadamu. Pagi hari ini yang kau butuh adalah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yang kau butuh saat ini adalah tetap percaya dari hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan penyelamatmu. Dia sedang mengerjakan pekerjaan yang baik, yang berkenan. Dia sedang menyediakan sesuatu bagi Yesus. Bersabarlah menjadi orang. Jadilah pribadi yang rindu akan Tuhan senantiasa. Rindu beribadah, tahu porsinya, tahu bagiannya, tahu kewajibannya, tahu tugasnya. Saya percaya Tuhan pasti. Haleluya, Yesus. Haleluya. Walaupun gereja ini terasa katakan orang kecil, tapi dari tempat ini ada orang yang akan dipromosi. Amin. Haleluya, 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 Jesus glory. Haleluya, Jesus glory. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jesus glory. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk pesan-Mu. Pagi hari ini. Aku sebagai orang yang lemah, terkadang aku lupa tentang salib Kristus. Ketika aku berada dalam kondisi yang terpuruk, harusnya aku merenungkan salib Kristus. Harusnya aku tetap bersekutu, beribadah, dan harusnya aku tetap melakukan pekerjaan, kewajiban layaknya sebagai anak Tuhan yang dipercayakan sesuatu. Tuhan ampuni aku, karena aku memang orang yang tidak sabar. Terkadang aku tidak sabar dengan anak-anak. Bahkan aku juga kadang tidak sabar dengan istriku, tidak sabar dengan suamiku, bahkan tidak sabar dengan rekan kerjaku. Ampuni aku. Aku telah tidak menjadi saksi yang baik. Siang hari ini aku mau Tuhan jadi orang yang sabar. Sabar menanti jawaban Tuhan dan menerima kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doaku dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak, Engkau menjamah anak-anak. Kalau saat ini mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Amin. Oleh bilur Yesus. Dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus. Dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus. Dalam nama Yesus. Semua racun dalam tubuhmu diangkat oleh Tuhan. Amin. Disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Sukacita Tuhan berikan. Damai Tuhan berikan. Dalam nama Yesus. Semua jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, aku berdoa. Nama Yesus ada menara yang kuat. Di sanalah engkau akan tetap berlari. Engkau mendapatkan kelepasan, pemulihan, mendapatkan berkat daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati gereja GBPS Metanoia. Amin. Sedang bertumbuh untuk terus menjala jiwa, Yes. menjangkau jiwa. Yes. Pekerjaan ini bukan hanya dikerjakan oleh hamba Tuhan saja, seorang pendeta, tapi oleh orang-orang percaya. Karena itu tanda-tanda ini bukan hanya menyertai orang percaya saja, orang-orang pendeta saja, tapi orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Yesus. Dalam nama. Haleluya. Amin.